Baik, ini pertemuan kelima terkait dengan digitalisasi desa membangun dan membangun desa. Eh, Harapannya di mata kuliah ini pada sesi pokok bahasan kali ini kita eh, berharap nantinya mahasiswa mampu memahami urgensi data yang tepat dan teliti untuk desa membangun dan pertanian. Eh, Perihal apa itu desa membangun dan membangun desa, nanti saya jelaskan. Ya, di permulaan ketika Anda masuk ke Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Anda sudah diperkenalkan di mata kuliah Sosiologi Pedesaan pada materi desentralisasi. Jadi sebenarnya saya akan mengulang nanti akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan uh, kemampuan Anda untuk memahami utilitas data yang tepat dan teliti untuk desa membangun dan pertanian. Kemudian kedua, kami berharap mahasiswa nanti mampu menjelaskan penanganan digital divide di pedesaan atau kesenjangan digital. Kemudian yang ketiga, kita berharap juga adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pedesaan dan pertanian presisi. Sebenarnya konsep pedesaan dan pertanian presisi ini diharapkan apa saja yang dibutuhkan oleh desa ketika kita merujuk dari pendekatan desa membangun dan membangun desa. Baik, ada 4 pokok bahasan yang akan saya uraikan untuk 1 jam 40 menit ke depan. Saya berharap sebenarnya juga 1 jam 40 menit ke depan ini kita berinteraksi ya. Kalau ada yang hendak mengkonfirmasi, ya, saya persilakan nanti ada interupsi. Pak Sofian, saya mau bertanya ada sesuatu yang tidak jelas, nanti silakan aja diinterupsi. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan setelah perkuliahan nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Anda. Baik, pokok bahasan kita adalah yang pertama, data tepat dan teliti untuk desa membangun dan pertanian, kemudian penanganan digital divide di pedesaan, kemudian pedesaan dan pertanian presisi, serta yang keempat, contoh-contoh yang bisa kita lihat bagaimana pemanfaatan digitalisasi pedesaan. Baik, teman-teman sekalian, saya hanya mengingatkan kembali di dalam slide tentang desa membangun dan membangun desa, ini sudah saya pernah utarakan di mata kuliah Sosiologi Pedesaan, dan saya kira teman-teman pasti masih mengingat ya. Kalau lupa ya silakan dibaca kembali. Jadi pada prinsipnya kalau kita berbicara mengenai desa membangun dan membangun desa, kita berbicara terkait dengan kompromi atau negosiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana ada 2 kubu yang mencoba untuk melihat bahwa desa ini adalah sesuatu yang perlu diakui otonomisasinya. Kemudian yang kedua, desa juga tidak bisa lepas dari pemerintahan supradesa, yaitu di kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi maupun sampai di tingkat pusat. Jadi intervensi top down masih menentukan, sehingga muncullah kemudian 2 istilah penting di dalam pendekatan tentang desa itu sendiri atau pendekatan tentang pembangunan desa, yaitu disebut dengan bottom up ya. Bottom up ini adalah satu pendekatan yang disebut dengan nama lain desa membangun, yang mana kemudian tujuan dari pendekatan ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Karena sangat dirasa bahwa antara regulasi yang lahir dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten itu sangat jauh kemudian menyentuh wilayah-wilayah akar persoalan masyarakat. Yang sesungguhnya akar persoalan masyarakat itu lahir di tingkat semua berada di tingkat desa atau satuan administratif kecil lah, desa dan kelurahan. Jadi diharapkan kemudian hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dasar atau kesejahteraan rakyat yang menyentuh pada jiwa-jiwa manusia yang ada dalam satuan yang terkecil yaitu desa bisa kemudian teroperasionalisasi dengan baik. Untuk itu tujuannya lebih kepada meningkatkan kesejahteraan. Jadi harapannya dengan undang-undang desa, desa sebagai filter, ya, sebagai filter dalam merespon perubahan-perubahan yang ada dan mencoba untuk memperbaiki kondisional yang kemudian dialami oleh desa itu sendiri.
Yang kedua adalah ada namanya pendekatan top down yang disebut dengan membangun desa atau nama lain membangun desa. Tujuannya tentunya adalah tidak lain untuk mempercepat desa membangun melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Nah, di sini konteksnya adalah bagaimana peran-peran supradesa lebih banyak membantu, memfasilitasi proses-proses pembangunan, bantuan-bantuan sosial, kemudian bantuan-bantuan peralatan produksi, kemudian apalagi yang terkait dengan kartu pintar dan sebagainya adalah sebuah skenario pembangunan yang datang dari atas. Nah, harapannya kedua pendekatan ini bisa menyatu di dalam apa namanya di dalam arena pembangunan yang bernama desa. Nah, kalau kita lacak lebih jauh lagi sebenarnya adalah di dalam dua pendekatan ini secara apa namanya secara proses perjalanannya ya seharusnya dibedakan dalam satuan-satuan operasionalisasinya. Sebagai misal kita mencoba untuk menyelesaikan kemiskinan, maka satuan yang perlu kemudian dilihat adalah satuan desa. Ya, berbeda halnya dengan ketika kita bicara masalah pembangunan ekonomi. Maka sesungguhnya di dalam realitas lapangan pembangunan ekonomi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu desa saja, tetapi bagaimana kerjasama antar desa. Inilah kemudian disebut kawasan pedesaan, ya, sebuah pendekatan yang kemudian memberikan ruang kepada pemerintah pusat atau supradesa, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk masuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan masyarakat bisa mempercepat pembangunannya di desa masing-masing atau di antar desa. Nah, dengan demikian tentunya cakupan-cakupannya pun berbeda. Ya, kalau kita lihat di dalam matriks ini, cakupan desa membangun atau pendekatan bottom up itu lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa kebutuhan dasar ini terkait dengan sandang pangan papan, ya. Jadi harapannya kemudian skenario ini di awal harapan para pegiat desa ini adalah skenarionya bagaimana skenario mendorong kekuatan desa melalui pembiayaan dana desa ini bisa diputuskan secara musyawarah mufakat melalui level musyawarah dusun sampai musyawarah desa yang tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Namun kenyataannya karena sistematika pelaporan keuangan kita harus terekap ya di dalam sebuah sistem keuangan, maka pemerintah pusat pun kemudian mencoba melakukan intervensi terkait dengan desa, sehingga pada setiap tahunnya kita sering kemudian mendengarkan alokasi untuk pembangunan desa melalui dana desa yang bersumber dari APBN itu kemudian dikeluarkan melalui Permendes, Peraturan Menteri Desa. Jadi setiap tahunnya pemerintah pusat mengeluarkan Permendes, Peraturan Menteri Desa untuk mengalokasikan ya fungsi dan penganggaran di tingkat desa. Yang pada kenyataan sesungguhnya tidak kemudian bisa digeneralisir. Sebagai misal dalam 5 tahun terakhir kemarin, sebelum periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi, Presiden kita, selalu ini kemudian diorientasi kepada pembangunan infrastruktur desa, jalan, kemudian pembangunan desa lainnya seperti sarana prasarana yang dibutuhkan oleh desa dan seterusnya. Yang kenyataannya kalau kita coba membandingkan tipologi desa antara Jawa dan luar Jawa, bisa jadi kemudian infrastruktur itu sangat dibutuhkan di luar Jawa, tetapi di internal Jawa dengan pembangunan yang begitu pesat, ya, jalan desa, kemudian sarana prasarana lain itu sudah terpenuhi. Jadi lebih kepada konteks yang tidak terjawab dengan dana desa, karena sekali lagi saya katakan tadi, sistem dan mekanisme keuangan kita menuntut setiap desa kemudian harus melaporkan pertanggungjawab keuangannya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa. Untuk itulah kemudian peraturan Menteri Desa lahir untuk memberikan rambu-rambu yang kenyataannya sebenarnya sangat tidak bersesuaian dengan semangat spirit azas subsidiaritas dan rekognisi yang diberikan kepada desa.
Nah, berbeda halnya dengan pendekatan membangun desa yang datangnya dari atas atau top down, cakupan aktivitasnya lebih kepada penyusunan rencana tata ruang. Jadi rencana tata ruang ini bisa diartikan fungsi ya, pemanfaatan fungsi lahan yang ada di antar desa. Ya, sebagai misal kalau kita ingin mengembangkan ekonomi desa berbasis pertanian, ya tidak akan mungkin kita menerapkan pendekatan yang disebut OVOP, ya One Village One Product, ya OVOP itu. Karena secara kalkulasi ekonomi potensial OVOP itu tidak bisa terjawab dengan one man one product, ya. Tetapi one region one product, jadi satu wilayah satu produk. Karena nilai ekonominya kemudian bisa berkompetitif dengan nilai industri yang kemudian sejauh ini dianggap tidak efisien. Kemudian yang kedua, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa terpadu. Jadi setiap kerjasama antar desa, maka ditentukanlah desa-desa yang menjadi pusat pertumbuhan di mana sistem informasinya itu bisa terakses oleh pihak di luar desa, agar investasi masuk desa bisa kemudian dilakukan, kemudian membaca existing kondisi potensi yang ada juga bisa dipantau, sehingga tingkat keakurasian di dalam mendesain bisnis plan itu bisa diperoleh. Yang sesungguhnya pada kenyataannya kita mengalami dilema seperti ini. Untuk itu sepanjang 20 tahun terakhir ya, saya bermula dari tahun 2006 sewaktu saya menjadi asisten dosen di SKPM, di mana Anda sekarang menuntut ilmu di bawah mentor saya Pak Lala. Saya selalu mengatakan bahwa jika data yang kemudian disajikan seperti data yang ada saat ini, yang bersumber dari data desa, data potensi desa dan ProDeskel ya, profil desa kelurahan, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menjelaskan dan memperlihatkan secara akurat atau presisi tentang potensi desa itu sendiri. Mengapa? Karena ketidakmampuan kita untuk membaca ruang dari desa. Nah, sehingga dibutuhkan teknologi, ya, dibutuhkan teknologi untuk mengejantawahkan atau memberikan gambaran existing kondisi potensi desa. Nah, umumnya yang terjadi adalah desa-desa kita tidak memiliki hal tersebut. Sepanjang saya berkunjung ke desa, hampir ribuan desa, pola-pola datanya seperti monografi, kemudian seperti peta, itu tidak mencerminkan dan merepresentatifkan aturan yang berlaku, ya bagaimana kemudian data monografi yang harus dinamis, tetapi kenyataan tidak dinamis, dan juga demikian halnya dengan peta yang kemudian dianggap peta padahal sketsa. Nah, dalam konteks itulah kemudian dibutuhkan satu pendekatan-pendekatan yang terbaru untuk melakukan pendataan di desa. Nah, ini yang kemudian inovasi yang kami coba lahirkan dengan kami sebut data desa presisi. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kapasitas masyarakat. Teman-teman sekalian, ini menjadi penting bahwa dana desa ya memang selalu kemudian diorientasikan untuk menjawab kebutuhan dasar terkait dengan sandang pangan papan, dan itu lebih kepada persoalan-persoalan keberlanjutan hidup ya, hidup nyawa yang ada di desa itu sendiri. Tetapi beda halnya dengan terminologi pendekatan membangun desa. Dia bisa kemudian digunakan untuk mendorong kapasitas masyarakat dalam hal meningkatkan fungsi-fungsi keahliannya, kemudian dalam hal meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan di dalam mengelola satu produk komoditi yang bisa menghasilkan keuntungan bagi desa. Tapi dalam kenyataannya kemudian ini menjadi problem tersendiri karena ketidakmampuan desa untuk kemudian membaca dan merumuskan dengan baik apa yang disebut dengan pendekatan desa membangun dan membangun desa. Yang ketiga, yang keempat, ya kelembagaan dan kemitraan ekonomi. Nah, di sini peran yang harus hadir dari supradesa. Jadi berbagi budget menjadi penting, berbagi rencana anggaran biaya pembangunan menjadi penting. Karena tidak semua kemudian desa bisa melakukan dengan anggaran yang diberikan saat ini, meskipun sudah menghampiri 1,5 sampai 2 M per desa. Pada kenyataannya kemudian kita masih butuh supporting dana-dana dari luar yang kemudian memberikan ruang kepada pemerintah di atas desa untuk berkomunikasi dengan desa melalui tadi penguatan kapasitas dan pembentukan kelembagaan dan kemitraan ekonomi yang
berpihak kepada masyarakat desa. Dan yang kelima adalah pembangunan infrastruktur antar desa. Teman-teman sekalian, kalau kita mencermati ya nomenklatur peraturan menteri desa yang mendorong agar infrastruktur kemudian tumbuh dan berkembang, tetapi sebenarnya itulah pendekatan membangun desa. Sumber pembiayaan bisa berasal dari atas desa ya, yang bersumber dari Kementerian Pedesaan ya, Kementerian PUPR dan seterusnya, dalam rangka untuk mendorong kekuatan kekuatan ekonomi dengan cara untuk membangun infrastruktur. Tetapi dengan catatan tidak bisa dilakukan di per desa. Itu harus dilakukan di antar desa. Nah, adapun perbedaan terkait dengan pendekatan desa membangun dan membangun desa dalam hal prioritas program kegiatan dan kebutuhan ini bisa kita lihat dalam materi ini. Pada intinya adalah yang saya sampaikan bahwa satuan pendekatan desa membangun kepada ansik satu desa, ya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam desa membangun desa lebih kepada antar desa. Jadi di sini perbedaan antara dua pendekatan yang saya kira dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak hanya mengakui satu pendekatan yang berasal dari bottom up, tapi juga mengakui satu pendekatan yang berasal dari atas desa. Mengapa demikian? Karena ada fungsi-fungsi yang kemudian tidak bisa dilakukan desa secara menyeluruh. Nah, kira-kira ini saya kembali mengatakan kepada Anda yang pernah kita pelajari di mata kuliah sosiologi pedesaan. Nah, lalu bagaimana tentang kaitannya dengan pembangunan? Saya juga sudah menyajikan ya slide ini di pertemuan kemarin. Jadi kalau kita ingin mencoba mewujudkan sebagaimana mandat dari Undang-Undang Dasar pasal 28, yaitu pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka teman-teman sekalian yang penting untuk kita ketahui adalah apa saja aspek-aspek yang harus kemudian terukur, kemudian bisa kita lakukan agar kemudian pencapaian kemiskinan, pencapaian kesejahteraan, kemudian ruang akses pembelajaran lebih terbuka, itu harus kemudian mampu kita tafsirkan di dalam bentuk kuantifikasi maupun kualitatif. Ya, jadi selain menceritakan, mendeskripsikan, juga kita perlu angka-angka yang menjadi penting. Dulunya saya berharap sebenarnya kita kemudian dengan kualitatif data, orang semua bisa meyakini bahwa perbedaan antara yang sejahtera dan tidak sejahtera bisa dilihat dari deskriptif dari setiap lokasi spesifik yang kita lakukan target pembangunan. Tetapi nyatanya tidak demikian. Selalu kemudian kalau kita lihat keberhasilan pembangunan selalu kemudian dicermati dari angka-angka pertumbuhan misalnya. Ya, kemudian angka-angka pengurangan persentasi misalnya dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa memustahilkan bahwa angka-angka itu jadi penting, ya. Nah, untuk itu sebenarnya harus ada jembatan yang kemudian kita lihatkan kepada publik bahwa sesungguhnya kemiskinan itu bisa teratasi karena orang yang miskin, ya, yang sebagaimana kita mampu mengidentifikasi dan memprofilingkan dalam bentuk profil keluarga miskin, itu bisa kemudian kita lihat perubahan-perubahan yang jelas. Ya, yang kenyataannya sebenarnya saat ini misalnya ketika pemerintah mengatakan, kita mengalami pertumbuhan 2%. Pertumbuhan 2% itu di mana sih letaknya? Ya. Di desa mana kontribusinya, kemudian di kabupaten mana, ya. Kemudian siapa saja yang kemudian memberikan impact, ya, impact target sasaran yang memberikan impact terhadap naiknya pertumbuhan ekonomi. Atau kemudian bisa kita kemudian menyimak kalau pemerintah mengatakan penduduk miskin kita sudah kurang sekitar 1 juta misalnya. Nah, 1 juta itu di mana posisinya? Jadi angka-angka itu harus menjadi presisi. Nah, untuk itu kembali kepada poin mewujudkan pembangunan yang sejati atau sejahtera masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu aspek-aspek yang kemudian mengkoridori. Nah, aspek-aspek ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita. Yang kemudian saya sampaikan lagi bahwa jauh hari ketika
negara ini baru berdiri, berumur 10 tahun ya, dari deklarasi 17 Agustus ya, melalui proklamasi kemerdekaan. Nampaknya kemudian para founding father kita sudah berpikir bahwa hak-hak kebutuhan dasar itu yang meliputi kesejahteraan rakyat itu harus terpenuhi melalui 5 aspek, yaitu aspek sandang pangan papan, kemudian pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan seterusnya, kehidupan sosial, pekerjaan dan seterusnya, serta infrastruktur dan lingkungan hidup. Nah, semua aspek ini harus kemudian merujuk dari data akurat atau data presisi yang saya sebutkan, kemudian juga dengan berawal dan berakar dari democratic rural development, dari pembangunan yang berakar dari masyarakat atau berawal dari masyarakat. Dan sangat jelas kemudian dalam realitasnya ketika kita kemudian tidak mampu untuk menerjemahkan secara baik dan tepat posisi mereka yang sudah lepas dari kemiskinan atau kemudian kesejahteraannya meningkat dan seterusnya, ya, kenyataannya kemudian kita mengalami sebuah polemik yang tidak berkesudahan sampai 75 tahun Indonesia merdeka. Nampaknya kemudian tentang data ini menjadi penting, sehingga kita perlu kemudian mengembangkan lagi, perlu kemudian mengangkat, dan perlu juga kemudian meneruskan semangat dan spirit dari para founding father kita bahwa pembangunan itu tidak boleh kemudian berdasarkan data tafsir, tapi harus berdasarkan data akurat, yang kemudian data akurat itu bisa diterjemahkan ya, atau bisa dilihat secara presisi orang-orang yang terlibat. Nah, disinilah konteks pentingnya digitalisasi saya kira. Kalau kita kemudian berpikir tentang digitalisasi ini, kita berpikir tentang hadirnya satu sistem yang dimana di dalam sistem itu ada data, ada alur, ada mekanisme, dan ada proses yang kemudian terkait dengan komputer yang mampu kemudian menghadirkan sebuah data yang sangat transparan dan sangat memiliki tingkat keakurasian yang tinggi. Nah, karena mengapa? Karena kita sadari bahwa ketika kita kemudian menyebutkan angka-angka saja tanpa diperlihatkan secara material, maka itu bisa menjadi tafsir. Nah, untuk itulah kemudian saya dan kawan-kawan mencoba untuk kemudian melihat betul nggak kemudian data-data yang kemudian disajikan oleh pemerintah itu tepat. Padahal kan data-data itu kita gunakan sebagai bagian penting untuk melakukan riset. Ternyata tidak demikian. 47,13% kita melihat tingkat keakurasian data itu sangat diragukan atau mengalami error yang sangat tinggi, saya kira hampir 50%. Kalau data hampir 50% error, maka pasti saya yakin perencanaan akan tidak sesuai. Dan juga akhir-akhir ini ketika saya dan kawan-kawan mencoba untuk melakukan operasionalisasi data desa presisi di tingkat lokal, kita menemukan ada 33% kalau nggak salah, 33% bantuan-bantuan sosial itu tidak tepat sasaran dan 16% itu fiktif. Artinya kalau kita totalkan ya kurang lebih sekitar 49 ya. Jadi 49 bantuan itu tidak tepat sasaran dan fiktif. Artinya apa? Ini mengindikasikan bahwa sangat tepat ada problem-problem yang kemudian diangkat oleh daerah atau desa, kemudian disampaikan kepada pemerintah terkait dengan ketidakakurasian target penerima bansos, bahkan ditemukan beberapa yang fiktif. Nah, kira-kira ini pengantar saya yang saya ingin sampaikan tadi, bahwa di mana fungsi desa membangun dan membangun desa itu adalah kerangkanya adalah kerangka pembangunan adalah untuk bertujuan mensejahterakan masyarakat dan membutuhkan kemudian angka-angka yang akurat. Tentunya angka-angka akurat itu harus berangkat dari democratic rural development. Nah, sebagai misal saya memberikan contoh ini, kalau teman-teman sempat menonton satu video yang berdurasi kurang lebih 15-20 menit ya, yang sempat viral tentang bagaimana kemudian Cina bisa mengentaskan kemiskinannya. Jadi Cina ini baru kurang lebih 2000-an lah ya. 2010 mulai starting, 2010-2012 mulai starting untuk kemudian menyelesaikan kemiskinannya. Mengapa mereka mau menyelesaikan kemiskinan? Karena sepanjang tahun ada persoalan-persoalan yang kemudian ditemukan juga tidak memiliki keakurasian ya. Sehingga ada satu hal yang dimulai dari 10 kasus pengentasan kemiskinan di Cina, ini tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tetapi
Yang menariknya adalah ada dua hal, itu di poin ke-1 dan poin ke-5. Jadi revolusioner Cina berhasil mengentaskan kemiskinan di Cina, ya, bisa berkurang menjadi sekitar 100 jutaan penduduk yang kemudian terentaskan kemiskinan karena dia mulai dari mendata setiap rumah tangga miskin untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Nah, saya kaget juga ketika video singkat itu dikirimkan kepada saya, kemudian ini ada di Motolek Kompas ya tentang 10 kasus pengentasan kemiskinan di Cina. Saya tidak pernah kemudian membaca referensi tentang pengentasan kemiskinan di Cina, tetapi ada kemiripan dari pendekatan John Participatory Mapping yang kami bangun untuk menghadirkan data desa presisi agar kemudian mereka yang terlibat di dalam pembangunan ini bisa terukur dengan baik, yaitu melalui data. Jadi data menjadi penting sebagai titik pijak kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa. Nah, di sini dalam konteks desa membangun menjadi penting partisipasi masyarakat ikut serta di dalam membangun datanya. Nah, sehingga di Cina ya, ketika ada profiling keluarga miskin ya, dan juga bagaimana profiling desa-desa yang dianggap miskin, itu kemudian terjadi lompatan penyelesaian kemiskinan karena mereka lebih akurat di dalam menghitung penurunan angka kemiskinan. Dan yang poin kelima yaitu e-commerce. Ya, bagaimana membawa pasar menjadi lebih dekat. Yang dulunya kemudian panjang sekali ya, dari desa kemudian ke pasar fisik, ya kita bisa kemudian melihat orang-orang atau aktor-aktor di middleman bermain ya, yang kadang-kadang petani tidak pernah dibuat senyum atau kemudian tertawa karena harga barang atau komoditas selalu kemudian tidak pernah berubah dari tahun ke tahun, tetapi juga konsumen merasa mengapa kemudian harga pangan ini mahal ya. Karena adanya middleman ya. Jadi pemain-pemain tengah yang kemudian mengambil surplus atau keuntungan di balik rantai pasar atau rantai pasok ya dari komoditas itu sendiri. Nah, Cina menemukan satu pendekatan tentang e-commerce ya. E-commerce di mana e-commerce ini membawa pasar menjadi lebih dekat. Ya, saya kira pertemuan antara produsen dan konsumen. Ya, itu dilakukan oleh mereka. Dalam beberapa catatan-catatan penting kita melihat bagaimana geliat e-commerce itu di Cina sangat sungguh luar biasa. Ya, bagaimana kemudian dengan e-commerce juga itu sendiri kemudian masyarakat bisa kemudian meningkatkan daya belinya ya di lokalitas desa mereka. Nah, dari dua kasus cerita ya yang saya ingin sampaikan di dalam pengentasan kemiskinan di Cina dalam kaitannya untuk kemudian pembangunan Indonesia yang berbasis desa, maka kami coba kemudian berinisiatif bagaimana dengan kemajuan era 4.0 ya, agar ukuran pembangunan itu terukur, agar kemudian angka-angka itu terlihat, maka kemudian kita akan mengawinkan antara multi approach yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan keabsahan daripada data yang ada, yang kami sebut dengan data desa presisi. Jadi membangun data yang presisi itu sebenarnya tidak bisa satu pendekatan, harus melalui berbagai macam pendekatan yang kami sebut dengan sintesis 3 pendekatan, yaitu sensus, kemudian spasial, dan partisipasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi acuan kita untuk kemudian menjawab tujuan bernegara kita, ya, yaitu bagaimana mencapai pembangunan yang mensejahterakan dan mencerdaskan melalui parameter-parameter yang terlihat. Ya, seperti misalnya kemudian di slide ini tersajikan 147 parameter yang datanya kemudian bisa dikelola menjadi 2 basis data, itu data spasial dan data tematik. Jadi data spasial itu lebih kepada melihat secara nyata awal dan sebagainya, dan 2 adalah data numerik. Dan data numerik ini adalah data-data yang kemudian bisa disajikan dalam bentuk angka dan dalam bentuk spasial. Nah, inilah kemudian harapan kita nantinya ketika kita coba membangun data ini, maka problem-problem misalnya precision target misalnya ya, target yang presisi itu kemudian bisa terjawab.
Karena masing-masing satuan-satuan rumah ini kita bisa mengidentifikasi dengan baik berapa jumlah KK yang ada di dalam satu rumah ini yang berkode ini, ya. Dan seterusnya bisa mampu menjelaskan secara utuh situasi dan kondisi. Ketika dia kemudian diintervensi dengan pembangunan kemiskinan, ya, maka kemudian seberapa jauh kemudian dia bisa naik kelas, ya, dari yang miskin menjadi tidak miskin lagi, itu proses naik kelas. Nah, ini konsentrasi yang saya kira menjadi penting ke depan. Kita selalu mengatakan bahwa kita berhasil dalam pendekatan pemberdayaan, tetapi secara real kita kemudian tidak melihat bagaimana pencapaian income generating yang diperoleh oleh masyarakat dari hasil pendekatan pemberdayaan yang kita lakukan. Nah, kami ingin mengisi kekosongan itu dalam kerangka bahwa setiap rumah tangga di desa itu harus terbaca. Jadi bisa jadi kemudian angka kemiskinan yang ada di desa itu tidak sebagaimana yang dipaparkan oleh aparat desa atau kemudian tercantum dalam data-data numerik. Karena mengapa? Karena bisa jadi kemudian yang dituliskan itu adalah angka yang kemudian sudah dirubah atau angka yang kemudian salah diambil. Nah, karena angka-angka itu kemudian bisa dirubah-rubah, ya. Kalau Anda kemudian punya kepentingan untuk memperbaiki satu desa, maka kemudian Anda harus berubah angka-angka desa itu sendiri. Nah, sikap kritis yang kita lakukan tersebut sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan dengan solusinya memperlihatkan koordinat dan titik rumah. Nah, ini yang kita lakukan di data desa presisi, bagaimana setiap rumah itu memiliki informasi sebanyak 147 informasi yang bisa kita gali secara baik. Kemudian ini contoh kasusnya, ya. Kalau kita kemudian ingin mendorong sebuah pembangunan yang bertujuan untuk mesejahterakan masyarakat, maka sesungguhnya kita harus berangkat dari existing kondisi daripada desa itu sendiri. Nah, di data desa presisi ada yang kami sebut dengan data penggunaan lahan. Nah, data penggunaan lahan ini kemudian akan tereksplor dengan baik karena sumber datanya adalah data desa itu sendiri secara existing. Nah, saya pikir sampai sejauh ini monografi dan profil desa kelurahan tidak punya data-data seperti ini, sehingga tidak tahu kemudian apa yang harus dibangun. Nah, kalau kita lihat angka-angka seperti ini, nampak kemudian kebun campuran misalnya, itu mendominasi kekuatan ekonomi yang ada di desa. Kemudian selain kebun campuran ada juga kemudian tanaman-tanaman palawija, kemudian ada juga kolam-kolam ikan yang kemudian bisa dijadikan sebagai sumber-sumber alternatif keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh masyarakat. Nah, kalau ini kemudian terdata dengan baik, terdigitalisasi dengan baik, maka saya kira itu hal menjadi penting, ya. Karena ketika kita bicara mengenai desa membangun, bagaimana kemudian menjawab kebutuhan dasar, maka desa juga harus berdinamika, ya. Berdinamika dalam hal tidak kemudian hanya menunggu uang datangnya dari supra desa, dari atas desa, tetapi juga bagaimana potensi yang ada bisa di-create sedemikian baik, sedemikian rupa. Nah, apalagi kalau kita kemudian punya data yang kemudian dalam bentuk kawasan pedesaan, data-data yang terhimpun dalam satu kesatuan beberapa desa untuk membangun desanya. Ini menjadi penting. Nah, inventarisasi dan identifikasi data ini menjadi acuan kita untuk mendorong pembangunan desa itu sendiri. Yang kita harapkan kemudian pembangunan itu bisa merubah, ya, merubah pola masyarakat. Nah, di sini kemudian kita coba simak dengan baik bagaimana spasial yang ada ini kemudian bisa dicek per RW, misalnya luas pemukimannya, kemudian luas kebun campurannya secara satuan hektar, kemudian tanaman hortikulturnya, kemudian ada TPS-nya dan seterusnya. Nah, kalau ini kemudian terukur dengan baik secara presisi, maka tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan oleh Cina sebenarnya lebih cepat dilakukan oleh Indonesia. Karena Cina ini kan jumlah penduduknya terbanyak, ya. Kita masuk ke 4 kalau nggak salah, yang tentunya juga menjadi bagian penting di dalam target kepentingan pasar internasional kepada Indonesia. Nah, kemudian untuk dalam hal pertanian misalnya kita bisa memotong mata rantai. Ini gagasan saya dan kawan-kawan, ya. Jadi bagaimana mempertemukan antara produsen dengan konsumen agar kemudian middleman ini tidak mengambil keuntungan yang sangat besar, ya. Dengan metode digitalisasi melalui aplikasi misalnya, kita coba mendorong bagaimana Merdesa Food ini
aktif kemudian hadir ya di masyarakat untuk mempertemukan dengan basis produsen dan basis konsumen. Nah tentunya saya berpikir dengan kawan-kawan ketika membaca data misalnya di mana desa-desa Jawa angka apa namanya uang yang berputar di desa ya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 miliar ya untuk desa-desa Jawa. Bayangkan aja kalau dari 74.600 sekian desa, kemudian 56% ada di Jawa dan 56% itu rata-rata pengeluaran perharian untuk kebutuhan dasarnya itu adalah 3 sampai 4 M, maka sangat luar biasa ya, sangat luar biasa kemudian potensial untuk melakukan bisnis di sektor pertanian yang presisi, tetapi juga kemudian mengurangi angka mahalnya komoditas pertanian itu sendiri karena permainan middleman itu sendiri. Nah, sehingga kita perlu menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan pokok yang di apa namanya diproduksi oleh petani, kemudian yang dikonsumsi oleh konsumen. Saya mencatat sebenarnya kurang lebih ada 24 sampai 42 kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Tapi jika saja kemudian kita konsen misalnya untuk mengawal cabai, kemudian telur, bawang putih maupun bawang merah, ikan, garam, rempah-rempah, buah-buahan, daging ayam, seterusnya, maka ini saja sebenarnya ini bisa kemudian memberikan apa namanya sesuatu yang luar biasa bagi masyarakat. Tapi dengan catatan tadi saya katakan, itu tidak bisa dilakukan secara manual approach, tetapi secara digital approach. Nah, dengan digital approach itu kemudian harapan kita desa membangun itu bisa tercapai dan membangun desa bisa terwujud. Nah, kami coba setting bahwa kekuatan sebenarnya yang ada di dalam bisnis pertanian untuk kemudian menghubungkan antara produsen dan konsumen adalah kekuatan di peta ketersediaan supply dan apa namanya demand ya. Jadi kita tahu permintaannya ya, tetapi juga kita paham bagaimana permintaan itu dipenuhi dari sumber-sumber pangan yang posisinya misalnya di desa A, desa B yang kemudian bisa dikerjasamakan sehingga konsumen merasa terpuaskan, merasa senyum dengan harga pangan yang relatif tidak mahal. Nah, ini saya kira bagian penting mengapa kemudian digitalisasi menjadi hadir untuk mendorong desa membangun dan membangun desa. Nah, baik, bagaimana penanganan digital divide di pedesaan atau kesenjangan digital di pedesaan kita? Teman-teman sekalian, ya, definisi dari digital divide ini adalah kesenjangan yang muncul di masyarakat karena adanya perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi yang kurang merata. Umumnya kesenjangan digital diukur melalui indeks digital divide. Ya, kalau kita lihat untuk mengukur kualitas pembangunan manusia, kita pakai IPM, indeks pembangunan manusia. Kalau kita mau mengukur kemudian tingkat partisipasi masyarakat, kita bisa pakai juga indeks yang kemudian digunakan oleh banyak orang untuk mengukur angka-angka kuantifikasi terkait dengan pencapaian. Nah, yang ingin saya sampaikan di perkuliahan ini terkait dengan digital divide terkait dalam konteks hubungannya dengan pokok bahasan pertama tadi, maka bisa jadi ketidakmasifan ya digitalisasi di pedesaan ini karena bisa jadi karena satu persoalan keseriusan dari pemerintah sebagai regulasi aktor. Yang kedua adalah bisa jadi diakibatkan karena memang belum adanya sarana prasarana pendukung, sehingga tadi kita berharap di saat digitalisasi itu dioperasionalkan misalnya dan data kemudian kita peroleh dengan baik, maka harga-harga pangan itu menjadi murah dan juga petani menjadi sejahtera karena kita coba menangkis atau paling tidak menyaring para pemain-pemain tengah yang kemudian mengambil keuntungan yang sangat luar biasa. Ya, saya bisa menebak kurang lebih 100% lah setiap bahan makanan itu kenaikannya dari basis produksi sampai basis konsumen. Nah, kalau kemudian kita pikir-pikir bahwa digitalisasi kemudian bisa memperpendek margin, otomatis kemudian warga kita bisa memperoleh
sumber pangan yang murah dan berkualitas, serta petani kita akan terbantu untuk menyelesaikan kemiskinannya. Nah, uh, uh, belum meratanya pembangunan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan hadirnya kesenjangan. Ya, nah Tayo dan Arianti mencoba menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan itu sendiri. Yang pertama adalah keterbatasan ekonomi. Kita punya varian pendapatan setiap masyarakat yang berbeda-beda. Jadi kalau masyarakat yang punya kelebihan uang, ya misalnya, maka dia akan memenuhi kebutuhan tersier atau sekunder, ya, seperti internet, handphone, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian masyarakat yang tidak mempunyai income baik atau kemudian uang lebih, maka penghasilannya hanya dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, perbedaan keterbatasan ekonomi ini kemudian menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mengakses TIK ini. Ya. Sama seperti halnya kemudian pembangunan infrastruktur listrik yang kemudian belum merata. Hampir di beberapa desa-desa kemudian kita masih terdapat desa yang tidak memiliki jaringan listrik, atau kemudian keterhubungan dengan sumber-sumber signal yang kemudian dilakukan oleh swasta. Ya. Nah, saya melihat bahwa persoalan ini menjadi hal yang penting bagaimana intervensi negara hadir. Ya. Nah, intervensi negara hadir ini dalam rangka untuk sebenarnya mendorong agar meminimais ya angka kesenjangan. Ya. Melalui bantuan-bantuan yang terkait dengan digitalisasi desa. Ya. Nah, tetapi kita bisa kemudian membayangkan bahwa itu pendekatan pemerintah bisa berkurang kalau kemudian income jatuh masyarakat itu sudah di atas rata-rata UMR. Tetapi kalau kenyataan tidak demikian, maka masih sangat dibutuhkan. Ya. Nah, sehingga dalam konteks itulah kemudian peran dari pendekatan membangun desa menjadi hadir. Tetapi ingat bahwa membangun desa itu sangat membutuhkan data. Ya, data yang kemudian terekam dengan baik dan bisa kemudian terpublish agar kemudian target sasaran pembangunan bisa tercapai. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah minimnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Ya, pendidikan juga menjadi penting. Ya. Jadi kita mengalami sebuah problematik, saya kira yang kita saksikan bersama-sama, bahwa tidak semua masyarakat kita itu memiliki pendidikan yang tinggi di atas rata-rata. Meski demikian, kita sudah menyadari bahwa kebijakan dan alokasi anggaran pendapatan belanja nasional di bidang pendidikan relatif tinggi, itu sudah mampu kemudian mengurangi sebenarnya tingkat partisipasi pendidikan, ya, atau tingkat mengurangi tingkat buta huruf, ya, yang ada di masyarakat. Nah, pengetahuan dan kemampuan ini menjadi penting untuk menghadirkan satu pendidikan vokasional, ya, yang nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Jadi pendidikan vokasional menjadi penting. Pendidikan vokasional menjadi penting tidak hanya kemudian berpikir hal-hal yang formal, misalnya mereka harus masuk ke perguruan tinggi, tetapi yang informal pun jadi penting. Nah, ini perguruan tinggi. Ya, saya melihat yang menarik dalam perkembangan 1 tahun terakhir ketika pandemi COVID-19 menerpa dunia, maka pendidikan penguatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat ini menjadi marak di media maya, atau kemudian di ruang maya, ya. Nah, tapi yang menjadi dampaknya kita lihat adalah pengetahuan itu menjadi bertambah. Saya masih mengingat ketika menyelenggarakan sekolah pekarangan desa, SPD saya sebut, sekolah pekarangan desa. Nah, sekolah pekarangan desa itu adalah bagaimana memanfaatkan pekarangan untuk menanam, ya, bahan-bahan makanan maupun bahan-bahan obatan, ya, yang bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Ya. Dan mereka tidak perlu kemudian sekolah di IPB, kita buka dalam bentuk seperti ini, Zoom, ya, kemudian berdiskusi dengan mereka, pengetahuan mereka, sehingga mereka bisa membuat satu produk yang bisa dijual bersama kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian,
kalau kita ingin kemudian mengurangi angka kesenjangan, sehingga kemudian kesenjangan itu menjadi tipis dan kemudian bisa kita pakai untuk mendorong percepatan perwujudan pembangunan nasional, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa, maka harus dilakukan secara masif. Nah, program 3 adalah bagian penting dalam mendorong kemasifan dalam sebuah proses menggunakan media-media yang informal ya untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Faktor yang ketiga dalam penyebab digitalisasi divide ini adalah terbatasnya tempat yang menjadikan akses internet untuk publik. Ya, untuk masyarakat kota saya kira akses internet itu sudah tidak jadi masalah lagi, meskipun masih ditemukan ya. Sehingga banyak teman-teman yang kemudian kalau sudah tidak punya kuota di handphone, maka kemudian ke warung kopi. Ya. Dengan ngopi 15.000 per gelas, kita sudah bisa nongkrong berjam-jam ya. Nah, artinya apa? Artinya kota telah mampu menyediakan sebenarnya ketidakmampuan masyarakatnya misalnya untuk mengakses internet, tapi ketika dia pergi ke kafe kopi atau warung kopi, maka dia bisa memperoleh akses internet. Tetapi bagaimana dengan desa? Tidak semua desa kemudian bisa melakukan hal sama, karena tradisi kopi itu hanya ada di Aceh, hanya ada di Riau, kemudian ada hanya di beberapa kota-kota di Sulawesi, ya, atau desa-desa di Sulawesi. Karena tidak menyeluruh, ya. Nah, juga kita mencoba memikirkan bahwa orang desa lebih melihat internet itu kebutuhan tersier. Ya. Nah, sehingga sebenarnya adopsi terkait dengan pengetahuan digitalisasi ini menjadi kurang di desa. Ya, tadi karena persoalan akses. Ya. Akses ini kemudian perlu dibuka. Ya, bisa jadi kemudian dengan hadirnya warung-warung internet ya yang dikombinasikan dengan ruang-ruang publik di desa, kemudian juga bisa mendorong kalau dia tidak punya tersentuh dengan satelit ya dan signal dari operator tertentu, maka kemudian bisa dibuatkan ya untuk dikerjasamakan agar kemudian terjadi melek digital dan pengetahuan yang kuat terkait dengan teknologi yang bersumber dari dunia maya. Kemudian yang kelima adalah kurangnya skill warga dan untuk mengakses dan menyebarluaskan suatu informasi. Kita menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan kita, masyarakat kita menyebabkan skillnya juga berkurang. Hasil kemudian akses dalam persoalan penyebaran informasi itu menjadi kurang. Dan wajar kemudian ketika media-media sosial ya, atau booster-booster yang ada hari ini sebenarnya sebagian besar mereka adalah orang-orang desa yang hidup di kota, ya, yang nampaknya kemudian bisa menguasai informasi untuk kemudian diviralkan kemana-mana. Tapi bagi orang desa santai-santai aja, biasa-biasa saja. Kejadian misalnya yang viral hari ini di kota itu betul di desa sama. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa di desa sudah memiliki kemampuan untuk mengakses ya, sumber informasi yang berasal dari internet. Nah, dalam konteks ini kemudian kita butuh peningkatan skill warga untuk kemudian mereka bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi dan bisa mengakses internet yang sesuai dengan mereka. Ya, kenapa bahasa pada sebuah konten yang disajikan di internet? Ya, kadang-kadang masih habit orang Indonesia kita masih melek dengan bahasa lokal ya. Padahal kemudian di dalam internet itu biasanya disajikan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bahasa ibu kita ya. Jadi bahasa luar, bahasa Inggris atau bahasa ibu kita. Sangat jarang kemudian memakai jenis bahasa lain. Nah, pemahaman bahasa ini juga menjadi permasalahan tertentu. Saya berpikir bagaimana konten-konten ke depan yang ada kemudian di desa, ya, yang ada di desa adalah konten-konten yang disajikan melalui bahasa daerah. Ya. Jadi agar masyarakat kita bisa kemudian aksesnya dengan baik dan mengetahui dengan baik. Tetapi siapa yang mau mengerjakan, ya itu menjadi penting ya saya kira.
Kemudian yang terakhir adalah kurang efisien pemanfaatan internet. Jadi internet dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting untuk meningkatkan skill dan kemampuan, tetapi lebih kepada hiburan. Nah ini menjadi faktor-faktor juga menyebabkan digital divide itu terjadi atau kesenjangan digital. Nah ini bisa kita lihat bagaimana indeks informasi, kemudian komunikasi dan teknologi, serta indeks digital divide ya. Di gambar kiri kita bisa melihat ini sumbernya adalah presentasi GDMP3I oleh Pak Adi Lumaksono. Dia menyatakan bahwa DKI ini adalah daerah dengan kemajuan komunikasi teknologi informasi yang paling tinggi. Ya. Sebaliknya, Papua merupakan daerah dengan kemajuan KTI yang terendah. Jadi indeksnya lebih melihat kepada angka yang lebih tinggi. Jadi angka semakin tinggi angka indeksnya, maka semakin baik terkait dengan akses atau kemajuan KTI-nya. Sebaliknya di yang sebelah kanan ya, kita bisa melihat bahwa DKI Jakarta ini memiliki nilai yang hampir nol ya, hampir terendah ya. Di mana DKI adalah daerah yang dengan indeks digital divide-nya terendah. Sebaliknya dengan Papua merupakan daerah yang indeks digital divide-nya tertinggi. Jadi semakin tinggi angka yang diperoleh sebuah daerah, maka semakin buruk atau semakin tinggi kesenjangan yang diperoleh ketimbang dengan angka yang lebih rendah. Tapi sebaliknya dengan indeks ICT ya, itu menunjukkan bahwa angka rendah itu adalah angka yang betul rendah, ketika akan menunjukkan akses dan kemajuan katanya relatif besar. Nah, ini bisa kita lihat bahwa wilayah-wilayah timur ya itu memiliki digital divide itu luar biasa parah dibandingkan dengan wilayah tengah dan barat. Kalau kita membandingkan ya dari angka ini, atau kemudian kalau kita lihat juga tingkat kemajuan ICT-nya, ya wilayah-wilayah barat ini lebih survive lebih baik ketimbang daerah timur. Ya. Kita bisa melihat Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Maluku, ya. Itu kan semua konteks kawasan timur Indonesia ya, yang bisa memperlihatkan bahwa kemajuannya relatif lebih lambat ya untuk akses teknologi informasi yang ada. Ya. Nah, tentunya kita berharap ya kesenjangan digital ini kemudian tidak masif dan kemudian tidak terjadi secara menyeluruh ya atau secara stagnan atau secara berkelanjutan ya. Untuk itu dibutuhkan minimalisir ya, minimize terjadinya digital divide ini. Nah, melalui apa? Paling tidak saya mencatat kalau bisa kita lakukan adalah melalui 6 upaya. Upaya pertama adalah menyiapkan masyarakat untuk bisa menangani, menilai, menerima, memutuskan, dan memilih informasi yang tersedia. Artinya, optimalkan sumber daya digital atau internet yang ada untuk kemudian memperkaya ya, informasi dan pengetahuan dari masyarakat. Jadi, ini bisa dilakukan dengan fungsi melakukan sosialisasi atau melakukan pengorganisasian kepada mereka pengguna ya internet atau pengguna instrumen digital yang ada. Yang kedua, yang bisa dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya digital divide ini adalah pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh daerah Indonesia. Tapi saya menyarankan kalau merujuk tadi dari indeks digital divide dan kemudian indeks ICT, maka orientasi yang perlu didorong lebih cepat untuk pembangunan infrastruktur itu adalah Papua. Ya. Jadi mengapa Papua? Karena dilihat nilainya secara infostat-nya paling kecil. Ya. Jadi Papua, kemudian Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Aceh.
Jadi inilah kemudian profesi-profesi yang kemudian perlu sentuhan. Nah, saya masih ingat kita punya program yang bagus sebenarnya yang dilahirkan oleh pemerintah pada saat periode pertama Pak Jokowi dengan istilah desa broadband. Ya. Nah, desa broadband ini adalah desa yang kemudian didorong agar mereka melek terhadap internet dan diberikan infrastruktur internet ya untuk dipasang. Ya. Karena tidak semua kemudian desa-desa bisa mengakses internet. Untuk itu desa broadband memberikan ruang kepada desa-desa untuk apa namanya menyediakan ya untuk menyediakan infrastrukturnya. Jadi desa dengan tersedia infrastruktur maka bisa kemudian berkomunikasi dengan pihak luar desa. Kemudian yang ketiga adalah upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya digital divide ini adalah peningkatan skill maupun pendidikan di Indonesia. Jadi keterampilan, kemudian mendorong apa fungsi dan poin penting di dalam memanfaatkan digitalisasi ini hal yang luar biasa yang perlu dilakukan. Untuk itu dalam konteks ini maka menyimak dari indeks digital divide dan indeks ICT perlu ditekankan pada provinsi Banten, kemudian Kepulauan Bangka Belitung dan Papua. Ya. Kemudian yang keempat adalah memperkaya literasi pengoperasian internet. Jadi literasi ini menjadi penting, kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian. Kita kemudian akan miskin gagasan kalau kita miskin literasi. Jadi fungsi literasi itu adalah dalam rangka untuk mendorong ya agar tumbuh dan berkembangnya budaya membaca. Ya. Budaya membaca ini sebenarnya tidak hanya budaya membaca pada level masyarakat kita ya yang notabene-nya adalah memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, tetapi dengan budaya literasi ini membantu masyarakat kita bisa keluar dari jebakan partisipasi pendidikan yang masih cukup tinggi dan juga kemudian terkait dengan ukuran-ukuran buta aksara yang kemudian bisa diturunkan dengan baik. Nah, sehingga literasi internet bisa memberikan edukasi sebenarnya ke dalam hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara manual ya dalam dunia pendidikan kita. Dan ini kemudian menjadi penting ketika kita mendorong hadirnya literasi pengoperasian internet dan juga mencegah sisi negatif dari internet, karena saya kira sisi negatif banyak sekali ya, terutama hal-hal yang terkait dengan informasi yang salah yang kemudian menjadi hoax ya, yang kemudian kita bisa diam-diam juga menjadi bagian yang menyebarkan hoax itu sendiri. Yang kelima adalah melakukan kerjasama antar pemerintah dengan sektor swasta. Teman-teman sekalian, dengan keterbatasan sumber daya finansial yang dimiliki oleh pemerintah dan juga tentunya terkait dengan kemampuan ya masing-masing daerah yang kemudian berbeda-beda, maka sektor swasta menjadi penting. Nah, tentunya sektor swasta ini bisa kemudian tadi kalau kita lihat pola China tadi ya di poin 1 dan poin 5, poin 1 adalah memperkuat data dan poin kelima adalah mencoba melihat margin yang bisa diturunkan melalui e-commerce ya, maka swasta bisa masuk juga ke dalam hal kemudian e-commerce tersebut. Meski kemudian swasta negara pun bisa dilakukan. Cuman maksud saya adalah ini tidak bisa dilakukan secara individu oleh negara, tetapi negara harus mengajak sektor swasta, karena sektor swasta yang kemudian memiliki kapital yang bisa dorong agar bisa menutup kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah. Dan yang terakhir ini gerakan kolektif untuk sadar digital. Jadi sudah saatnya kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa masa depan itu adalah teknologi. Ya. Jadi kalau Anda menjauhi teknologi maka Anda kemudian dijauhi oleh peradaban. Sebagai kasus peradaban yang paling baik itu peradaban yang memiliki dan mampu menerjemahkan situasinya hari ini dan membaca situasi esok hari. Jadi gerakan sadar digital adalah gerakan untuk kemudian mengatakan kepada publik bahwa kemajuan teknologi adalah keniscayaan.
Ini kira-kira yang perlu dilakukan dalam penanganan terjadinya digital divide di pedesaan kita. Nah, ini contoh-contoh penanganan digital divide ya. Kita punya solusi desa broadband terpadu ya. Ini sudah dijalankan secara masif oleh pemerintah di beberapa desa-desa tertinggal. Kemudian ini saya kira penting coba mendorong literasi digital ya melalui pelatihan-pelatihan dan peningkatan literasi digital melalui pertemuan-pertemuan yang online ya, sehingga kemudian masyarakat desa kita terbiasa, dan juga bagaimana menghadirkan satu gagasan tentang sadar internet. Sebab informasi itu ada di internet semua. Kita sudah tidak membutuhkan lagi sebenarnya space yang bersaklek ya di dalam sebuah ruang untuk mencapai atau mendapatkan informasi, tetapi dengan digital apa kejadian yang terjadi di Bogor hari ini bisa dibaca di daerah-daerah lain dan sebaliknya. Kemampuan kita membangun kesadaran digital atau kesadaran internet itu menjadi penting. Baik, lalu bagaimana dengan pedesaan dan pertanian presisi? Ya, ini saya masuk ke dalam implementasi dan kesiapan sumber daya manusia di dalam membangun pedesaan dan pertanian presisi. Ya. Teman-teman sekalian, ini yang perlu saya garis bawahi dulu, yang saya highlight lah, agar Anda kemudian lihat, karena Anda adalah seorang pengembang masyarakat, maka saya ingin membaca konteks yang ada hari ini yang kemudian bisa diterjemahkan oleh teman-teman sekalian. Itu ada 3 critical question ya, pertanyaan kritis ya terkait dengan pedesaan dan pertanian presisi. Yang pertama, mengapa pedesaan dan pertanian presisi itu dibutuhkan? Ya. Kalau kita kemudian menyimak, presisi itu milik industri, saya kira enggak juga. Ya, petani kita membutuhkan, ya, kemudian desa kita membutuhkan, karena mau tidak mau perubahan semakin kemudian cepat dan teknologi menjadi penting di dalamnya. Yang kedua adalah siapa sumber yang mampu menjalankan pedesaan dan pertanian presisi ini. Ya. Yang ketiga adalah apa dan bagaimana mewujudkan pedesaan dan pertanian presisi. Ya. Baik teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan jawaban atas critical question tadi, yaitu mengapa pedesaan dan pertanian presisi dibutuhkan. Paling tidak ada 4 hal mengapa dibutuhkan. Yang pertama adalah perubahan dan kemajuan teknologi adalah keniscayaan yang tidak dapat dihentikan. Ya. Jadi kita tidak bisa merem lagi perubahan ini. Ya. Kalau kita kemudian merem, ya, mampir sebentar di rest area, misalnya, maka kita akan ketinggalan jauh. Maka kita harus adaptif dengan perubahan tersebut. Ya. Nah, sehingga perubahan itu adalah keniscayaan. Kemajuan teknologi adalah keniscayaan. Karena setiap hari orang berpikir bagaimana melahirkan solusi. Jadi, mengapa pedesaan dan pertanian presisi dibutuhkan? Karena perubahan dan kemajuan teknologi adalah keniscayaan tidak bisa dihentikan. Yang kedua adalah desa adalah lokus sumber daya alam. Jadi tempat sumber daya alam itu ada di desa. Kalau kita tidak bisa merawat desa, maka kita akan kehabisan sumber daya alam. Atau bisa jadi orang lain yang kemudian mengeruk sumber daya alam tersebut. Dan ingat, pertanian adalah soal hidup matinya satu bangsa. Nah, untuk itu presisi sebenarnya adalah agar kita mampu membaca kebutuhan dan mampu kemudian memprediksi produksi. Ya. Jadi kalau kita mampu memprediksi produksi, kemudian kita mampu mendorong jawaban atas kebutuhan, maka itu tidak jadi masalah. Sekarang kan tidak demikian. Ya. Kita tidak mampu menerjemahkan dengan baik berapa sih kebutuhan beras, kebutuhan telur, kebutuhan bawang di satu desa. Ya. Tapi kalau kita mampu membaca datanya itu, maka kemudian dengan cepat kita bisa memikirkan bagaimana bisnis plan daripada penyediaan pangan tersebut. Yang ketiga adalah desa dan pertanian membutuhkan tata kelola yang baik, good governance, ya, meliputi production domestic oriented. Jadi tata kelola yang baik dalam pedesaan dan pertanian itu adalah bagaimana mengorientasikan
uh, produksi domestik, ya. Tidak impor. Ya. Kita boleh mengatakan bahwa kita boleh kemudian menyatakan kita butuh impor, ya. Kita butuh impor, tetapi betul nggak kita butuh impor? Itu pertanyaan berikutnya. Kalau kita butuh impor, betul nggak kita tanyakan? Kalau kita kemudian bertanyakan, betul nggak kita butuh impor, maka kita harus cek kebutuhan. Nah, data presisi menjadi penting. Jadi desa yang kemudian mampu membaca kebutuhannya, maka desa yang kemudian satu tahap bisa lebih baik dibandingkan desa lainnya. Mengapa? Karena dia akan mampu mengukur apa saja sih komoditi yang harus kemudian dia produksi. Ini disebut dengan production domestic oriented. Yang kedua adalah dia akan mampu mencoba untuk melihat mana kekurangannya sehingga ada agenda rural empowerment. Ya, jadi pemberdayaan desa menjadi penting. Nah, pemberdayaan desa ini tidak hanya kemudian dalam ruang-ruang ansik manusianya saja, tetapi institusi kelembagaannya, kemudian pola pikir dan sebagainya perlu didorong. Yang berikutnya youth empowerment. Ya. Nah, youth ini menjadi penting. Mengapa saya katakan youth menjadi penting? Karena kita sudah mengalami tren bonus demografi. Kalau ini kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi problem tersendiri. Dan tentunya kita harus merebut satu arena yang bernama sociopreneur. Nah, sociopreneur ini adalah hal penting untuk menempatkan kekuatan bisnis yang kemudian berorientasi dalam benefit. Ya. Dan terakhir, tata kelola desa dan pertanian yang baik menghasilkan produk yang efisien, efektif, dan serta presisi. Jadi inilah mengapa kemudian pedesaan dan pertanian presisi dibutuhkan. Jadi paling tidak ada 4 hal. Ya, kalau Anda tanya, mengapa desa dan pertanian butuh presisi? Ya, jawabannya ya tadi, karena perubahan dan kembali teknologi tidak bisa kita hindarkan. Desa adalah lokus sumber daya alam, ya. Dan persoalan pertanian persoalan hidup matinya. Kemudian desa dan pertanian membutuhkan tata kelola yang baik, orientasikan kepada produksi domestik, kemudian dorong pemberdayaan masyarakat, kemudian pemuda harus kemudian dikawal, dan sociopreneur harus direbut. Ya. Dan tata kelola desa dan pertanian yang baik ini akan menghasilkan satu produk yang efisien, efektif, dan serta presisi. Jadi saya katakan tadi, kalau kita kemudian mampu menghitung dengan baik kebutuhan, mampu menerjemahkan dengan baik apa yang kita harapkan, maka dengan sendirinya kemudian kita bisa lebih efisien. Kalau lebih efisien berarti lebih murah. Ya. Mata rantainya kemudian bisa kita potong dengan memperkuat petani dan desanya di basis produksi. Ya. Kemudian kedua, siapa sumber daya yang mampu menjalankan pedesaan dan pertanian bersih ini? Ya tentunya kalau menurut saya adalah pemuda. Ya. Mengapa pemuda? Karena anak muda ini sebagai pencipta dan konsumen budaya. Ya. Cepat dia beradaptasi. Ya. Kalau orang tua sudah nggak mungkin lagi. Ya, kemudian anak muda sebagai generasi transisional. Transisional itu artinya adalah kalau dia tidak dijemput, maka dia akan lepas. Kalau dia dijemput, maka dia akan tegas dalam orientasinya. Dan yang ketiga adalah anak muda identik dengan identitas perubahan. Ini menariknya. Setiap perubahan yang ada, maka anak muda mampu meresponnya dengan cepat dan tepat. Nah, dengan demikian, ya, sumber daya yang mampu menjalankan pedesaan dan pertanian presisi adalah pemuda. Untuk itu, agenda-agenda untuk mengawal pemuda desa itu menjadi penting. Atau kemudian agenda-agenda untuk kemudian masuk ke dalam ruang-ruang pemberdayaan pemuda itu menjadi penting. Jadi Anda sebagai cendekia yang lahir dari kelas menengah bisa kemudian mendorong ya agar tumbuh ya bersama pemuda-pemudi desa. Dengan demikian kolaborasi akan terbangun dengan baik. Nah, mengapa juga pemuda? Karena pemuda ini the next-nya adalah menjadi new rising generation. Ya. Jadi kalau kita lihat proporsi populasi milenial tahun 2020, generasi milenial menempati posisi yang paling teratas, 34%. Kemudian yang menariknya lagi adalah kalau kita coba lihat tren fokus demografi Indonesia tahun 2020 sampai 2030, maka angka usia produktif menjadi tinggi. Ya. Dan ciri yang paling menarik dari generasi milenial itu adalah dia punya kreativitas yang luar biasa, kemudian confident dan connected. Ya.
Jadi jejaringnya mudah dilakukan, jejaring mudah dihubungkan sebagainya. Dan juga yang terpenting perlu kita ketahui adalah 180 juta penduduk dalam usia produktif ini adalah anak-anak muda, kemudian dalam kenyataannya dibutuhkan minimal 113 juta pekerja terampil, yang tentunya nantinya adalah dia memiliki kemampuan sebagai digital native. Ya. Jadi kalau dia tidak memiliki digital native, maka akan susah untuk kemudian mendrive aktivitas. Apalagi kemudian masuk ke dalam ruang-ruang yang terkait dengan sociopreneur. Nah, yang ketiga, apa dan bagaimana mewujudkan pedesaan dan pertanian presisi itu? Yang pertama adalah kalau kita berpikir bagaimana mewujudkan pedesaan dan pertanian presisi, maka kita perlu mencetak kader desa yang bisa kader desa yang digital. Jadi kader desa digital ini kader-kader yang mampu memiliki kepekaan, kemudian mampu beradaptasi terhadap situasi dan perkembangan yang ada. Kemudian yang kedua, mampu menggalakkan pendidikan vokasi digital. Jadi sudah waktunya mungkin teman-teman di KPM misalnya memikirkan dengan baik ya apa yang bisa dilakukan dalam kerangka untuk mendorong kekuatan digital untuk masuk ke desa melalui pendidikan-pendidikan yang tidak formal, tapi pendidikan-pendidikan yang informal. Ini menjadi penting saya kira. Karena kalau ini tidak kita kemas dengan baik, maka akan menjadi problem tersendiri ya, di dalam mendorong kekuatan desa. Kemudian ketiga adalah membangun big data. Ya. Nah, big data ini menjadi penting karena ke depan semua apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat, ya, itu akan terekam dengan data. Nah, big data menjadi penting untuk kita hadirkan di masyarakat agar bisa termanifest dalam bentuk aktivitas yang terkait dengan digital. Jadi aplikasi-aplikasi mempermudah ya seperti tadi marketplace ya dan seterusnya itu bisa kemudian didorong ketika kita memiliki big data. Nah sayangnya sekarang persoalan big data ini menjadi kendala tersendiri bagi desa dan pertanian ya. Nah kalau kita coba mendorong inovasi-inovasi yang berbasis big data itu sangat benar. Ya. Nah ini yang saya coba lakukan bersama kawan-kawan ya di desa kita coba dorong menghadirkan data desa presisi yang nantinya akan menjadi big data ya. Kemudian melobi pemerintah pusat kemudian mendesiminasikan data desa presisi ini kepada universitas-universitas yang ada di Indonesia, kemudian turun langsung kemudian mengkader-kader para pemuda-pemudi desa untuk kemudian yakin bahwa dirinya bisa kemudian sebagai pilar penting di dalam mewujudkan data desa presisi yang merupakan instrumen untuk mencapai digitalisasi pedesaan dan pertanian ke depan. Ya. Nah, ini beberapa contoh ya digitalisasi pedesaan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Saya kira saya hanya memberikan contoh yang saya lakukan, sebenarnya banyak lagi ya, seperti bagaimana digitalisasi pedesaan itu terkait dengan pelayanan smart village ya, smart village, kemudian ada smart city, ya kemudian pelayanan satu data ya administratif yang ada di desa, ya dan seterusnya. Tapi saya ingin konsen ke dalam hal yang dibutuhkan hari ini ya untuk pembangunan pedesaan yaitu data desa presisi. Kami sudah lakukan di 16 kabupaten, di beberapa desa, kemudian keunggulan yang diperolehnya adalah kualitas datanya yang baik, kemudian ketepatan perencanaan juga yang tepat, kemudian potret-potret potensi desa yang secara detail bisa kita peroleh dengan baik, kemudian ukuran-ukuran juga bisa akan terjawab dengan baik, serta juga keterlibatan warga ini menjadi penting. Dan dalam konteks itu kemudian instrumen ini menjadi penting untuk kita dorong secara lanjut. Kemudian ini contoh juga yang saya ingin sampaikan kepada Anda, bagaimana kita membangun aplikasi
deep learning ya. Jadi bagaimana menghitung dengan cepat jumlah bangunan yang ada di sebuah desa ya, dengan pola digitasi ya. Jadi digitasi yang didorong komputer menghitungnya, jadi tidak perlu manusia lagi menghitungnya, dan ini sudah bisa kita lakukan secara tepat ya. Kemudian juga kita coba melihat bagaimana potensial anak-anak muda yang ada di desa ya, dengan melihat piramida penduduknya yang satuan analisisnya adalah berbasis dusun dan RW. Kemudian juga kita coba memetakan infrastruktur agar kemudian infrastruktur ini mana yang kemudian bisa mana bisa dikelola, mana bisa kemudian dihadirkan dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan dan kecerdasan warga negara. Kemudian ini juga kita mampu kemudian menginventaris ya secara tepat ya, siapa yang rumah yang kemudian dikatakan layak huni atau tidak layak huni ya, sehingga kemudian kita bisa menginventaris dengan baik agar ketika mereka dibantu tepat sasaran nantinya tidak kemudian dibagi rata atau kemudian melalui data yang tidak akurat. Juga kita coba mendorong sekarang ada aplikasi bansos ya, agar tepat sasaran. Ini kita coba membuat aplikasi ya, saya sebut dengan kawan-kawan dalam Berdesa Bansos. Jadi kalau pemerintah ingin memberikan bansos supaya tepat sasaran, maka menggunakan aplikasi ini sudah memungkinkan ya. Dan tentunya yang terpenting adalah bagaimana meminimais ya atau mengurangi jumlah tingkat fiktif penerima bansos, dan juga kemudian kedua adalah terkait dengan ketidaktepatan sasaran dalam pembangunan. Nah, jadi teknologi adalah mencoba untuk mendorong agar mereka mampu untuk transparansi ya dalam menghasilkan atau dalam memberikan bantuan-bantuan. Kemudian juga yang terakhir ya, contoh kasus yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana nilai ekonomi desa bisa dihitung secara cepat ya. Kemarin kita coba mahasiswa riset saya S2 dan S3 ya, menghitung bagaimana biodiversity atau keanekaragaman tanaman yang ada di desa secara digital ya. Teridentifikasi lah ini di Sukadamai ada berapa jumlah duku, durian, jengkol, kelapa, palak, petai, rambutan, sengon ya. Dan ini akan kita coba kemudian membangun algoritma lagi lainnya di desa-desa lainnya dengan vegetasi tanaman yang berbeda tentunya. Nah, yang menariknya adalah kalau kita kawinkan dengan peta sebaran vegetasi ini dengan potensial ekonomi secara spasial, maka kita mampu kemudian mendeteksi secara cepat ya berapa kemudian kebutuhan potensial kebun campuran. Nah, di sini nilai ekonomi kebun campuran ya kita bisa deteksi kurang lebih sebesar 13,252 M per tahun ya, atau 53,63% kekuatan potensial ekonominya. Kemudian kedua, hortikultur dan sawah per tahunnya bisa mencapai kurang lebih 11,45 ya, 11,45 miliar per tahun. Artinya kurang lebih sekitar 24 ya, 710 miliar desa Sukadamai memperoleh potensial ekonomi jika saja ini dirawat dengan baik. Nah, jika tidak tentunya tidak memungkinkan. Ya. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahan materi saya pada pertemuan kali ini.